Terima kasih Mbak Moderator, Prof. Quraisy Shihab, Ibu Omi, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Salam kebangsaan Indonesia. Tadi kita mendengar semacam keluh kesah dari Pendeta Roni Mandang dan Pendeta Rubin tentang sulitnya mendirikan gereja. Apa yang pernah kami alami dulu oleh umat Konghucu jauh lebih parah. Bukan hanya tidak boleh beribadah, tapi didilet dari segala hal. Menikah tidak boleh, imlekan tidak boleh, dan segala macam. Tapi dunia selalu adil. Setiap masa muncul pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini sekali lagi, meski sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada 3 pendekar yang tadi disebutkan. Mulai dari Gus Dur yang telah mencabut Inpres 1467 dan kita bisa imlekkan, Cak Nur yang membela Konghucu habis-habisan, juga Buya Shafi'i Ma'arif. Dan ketiganya kami catat sebagai anggota kehormatan Matakin, meskipun mereka bukan beragama Konghucu. Terima kasih Bu Omi, Mbak Lisa, dan teman-teman dari Muhammadiyah. Suatu ketika Konghucu ditanya oleh muridnya, bagaimana sebuah pemerintahan bisa berjalan baik dan membawa negaranya maju? Konghucu menjawab ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harus cukup sandang papan pangan. Yang kedua, harus ada pertahanan yang kuat, karena setiap negara yang maju pasti akan mengundang iri hati dari bangsa lain yang ingin mengganggunya. Dan yang ketiga, ada pemimpin yang bisa dipercaya. Muridnya masih bertanya, kalau di antara 3 itu bisa dihilangkan salah satu, mana yang boleh dihilangkan? Pertahanan yang kuat. Sebuah negara meskipun tidak punya senjata yang hebat, selama rakyatnya bersatu padu di bawah kepemimpinan yang bisa dipercaya, negara itu akan tetap maju. Muridnya masih ngeyel lagi, seandainya 1 dihilangkan lagi, mana yang harus dihilangkan? Konghucu menjawab, dari dulu banyak cerita, orang mati kelaparan dan segala macam, tapi kalau selalu ada harapan, ada pemimpin yang bisa membawa ke arah terang, maka negara itu pun bisa maju. Ilustrasi itu menggambarkan betapa pentingnya sebuah atau seorang pemimpin, laksana seorang dirijen dari sebuah orkestra yang besar. Meskipun pemain-pemainnya adalah pemain yang andal, menguasai alat musik masing-masing, seandainya sang dirijen itu keliru mengarahkan, maka amburadullah musik atau orkestra itu. Jadi di sini kita benar-benar harus merasa sangat concern terhadap kepemimpinan, apalagi kepemimpinan yang menyangkut skala besar nasional. Sekarang pertanyaannya, pemimpin seperti apa yang perlu kita pilih ke depan? Saya mencoba melihatnya dari perspektif holistik, dari atas, bawah, belakang, kiri, kanan, depan, dan tengah. Dari atas, pemimpin itu harus bisa menjadi guru spiritual yang mampu menuntun rakyatnya ke arah jalan ketuhanan, jalan kebajikan, jalan kebenaran yang lurus. Karena seorang pemimpin syarat utama harus lurus. Jika dia tidak lurus, yang lain mana mungkin untuk ikut lurus. Jika pemimpinnya bengkok, mana mungkin membuat orang lain lurus. Kalau sapunya kotor, bagaimana mungkin membuat ruangan itu menjadi bersih. Jadi pemimpin yang di sini adalah pemimpin yang bukan hanya takut akan Tuhan di dalam kata-katanya, tapi dalam perbuatannya tidak pernah membeda-bedakan. Seperti air yang menyelusup kemanapun, tidak peduli tempat itu becek, bau, dan kotor, tapi dia akan selalu mengalir. Seperti bangunan ini, boleh kokoh berdiri karena ada batu besar, karena ada baja, karena ada kayu, karena ada gamping semen, tidak akan mungkin menyatu kalau tidak ada air. Jadi pemimpin harus seperti air yang menyatukan tanpa dirinya kelihatan.
Ketika bangunan ini berdiri, masih kelihatan sosok besi, masih kelihatan batu, masih kelihatan kayu. Airnya tidak kelihatan, tapi air itu yang menyatukan. Dan inilah yang harus dipunyai oleh setiap pemimpin. Pemimpin yang tidak mau menonjolkan diri, tapi tanpa kehadirannya semuanya tidak akan berarti apa-apa. Yang kedua, ke bawah. Pemimpin yang sadar bahwa tanah airnya, buminya adalah bumi untuk bersama, yang bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Jika itu dilupakan, maka dia hanya sekedar mengeruk kekayaan sekarang dan kemudian akan meninggalkan persoalan besar di masa depan. Pemimpin yang besar tidak ingin dirinya dianggap sebagai pemimpin terbaik, tapi selalu memberi ruang kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk lebih baik dari dia. Yang ketiga, sama seperti Prof. Qurais, pemimpin yang mampu memelihara budaya bangsanya. Jika sebuah bangsa kehilangan jati dirinya, maka dia bukan apa-apa. Tapi kita harus benar-benar menjadi bangsa yang ingat bahwa adanya kita hari ini karena perjuangan generasi-generasi sebelumnya, dan itu tidak boleh dikoreksi begitu saja, tapi mana yang baik kita teruskan, mana yang tidak baik harus kita luruskan. Pemimpin yang paham betul kemana dia berasal dan dari mana dia berasal dan kemana harus menuju. Kemudian di kiri, pemimpin yang harus selalu belajar. Dunia yang dihadapi selalu berubah. Apa yang bagus di masa lalu belum tentu bagus pada kali ini. Apa yang bagus pada generasi terdahulu belum tentu cocok generasi sekarang. Tantangannya pun berbeda. Kalau dia tidak mau memperbaharui diri, tidak mau meneliti hakikat setiap perkara, tidak mau belajar, tidak mau berubah, maka celakalah bangsa ini karena akan dibawa pada euforia kejayaan masa lalu tanpa sadar bahwa tantangan sudah berubah. Ke kanan, pemimpin yang bisa merangkul semuanya, yang bisa berbicara dengan bahasa rakyat, yang mampu berlaku sama dan setara, yang merasa senasib dan penanggungan, dan mampu membuat semua komunitasnya untuk maju. Terakhir ke depan, pemimpin yang memberi ruang bagi generasi muda, karena pemilik sah republik ini, bumi ini adalah generasi muda yang harus diberi ruang seluas-luasnya agar maju. Dan kunci dari semua kunci adalah di tengah, di dalam diri seorang pemimpin. Kalau dulu pemimpin bangsa Indonesia bisa menyatukan Indonesia dari perbedaan karena ada ikatan nasib yang sama, dijajah oleh penjajah yang sama dalam kurun waktu yang panjang, dan karena ada bahasa yang menyatukan bahasa Indonesia, maka ke depan pemimpin yang bisa menyatukan dan membawa Indonesia maju adalah pemimpin yang bisa bicara dengan bahasa keadilan. Konghucu mengatakan, jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan, karena kita merasa senasib, sepenanggungan, diperlakukan sama, dan kita punya kewajiban serta tanggung jawab bersama. Semoga pemimpin yang saya bayangkan ideal itu, yang holistik atas bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dan tengah, ada di antara kita. Tadi Bante menyebut dua nama perempuan, di sini ada Mbak Alisa Wahid. Ya, mungkin bisa saja kita lihat. Atau saya lihat tadi ada Mas Yudi Latif, yang air mata Pancasilanya kalau kita baca benar-benar adalah impian kita tentang Pancasila. Ke depan kita harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, yang harus kita jual kepada partai politik bahwa itulah pilihan kami. Bukan sekedar kita menerima pasrah bongkokan seseorang yang karena punya keistimewaan kemudian ujuk-ujuk, kalau pakai bahasa Tegal, muncul dan kita harus memilih. Kita adalah pemilik sah, sama-sama pemegang saham Republik ini meskipun hanya satu suara. Marilah kita bersuara untuk kebaikan Indonesia. Jika Indonesia baik, itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Jika tidak baik, kita juga yang harus menanggung dosa. Terima kasih dan salam kebangsaan Indonesia.